Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kayaknya agak sedikit berbeda karena gue bakal chit-chat nih sama kalian tentang how I changed my lifestyle atau gimana gue selama ini tuh bisa bertahan di Jakarta dengan ya we all know lah ya kehidupan di Jakarta tuh seperti apa. Untuk teman-teman gue yang udah kenal gue lama atau teman-teman deket gue tuh mereka tuh udah pada tahu nih gue lifestyle gue yang dulu tuh seperti apa, bahkan hedon apa gue yang dulu tuh mereka tahu. Dan sekarang mau dibilang gue berubah banget lifestyle-nya pun enggak juga, tapi perubahan tuh ada. Untuk yang belum tahu mungkin gue cerita sedikit ya, jadi kita kayak curhat kali ya gue ya. Gue tuh dulu hidup dengan lifestyle yang super hedon sih kalau menurut gue ya, karena gue tuh belum punya yang tujuan hidup yang benar-benar gue mau nikah di umur segini, gue mau achieve ini dan itu tuh belum kebayang gue gitu loh, masih kayak burem. Dan gue habisin waktu gue, dan ini tuh waktu kuliah ya, hangout dan pokoknya jalan-jalan, hangout, shopping, salon, apalagi tuh buying branded stuff, and pokoknya hal-hal yang kayak gitulah. Sebenarnya apa ya, mau dibilang wajar di umur segitu, oke, wajar, tapi gue mungkin udah di step yang agak terlalu berlebihan. Yang kalian harus tahu tuh gue dalam seminggu bisa setiap hari, yang totally setiap hari gue jalan keluar, mau itu pagi, siang, malam, walaupun sebenarnya tetap pulang ya, atau nginep sama teman-teman di luar. Dan apalagi traveling keluar itu kan a waste of money sebenarnya. Oke, it's not really a waste of money ya, cuman kalau misalnya kita ada spare sedikit untuk investasi atau apalah itu, it's a good thing. Tapi ini gue tuh nggak ada kepikiran untuk spare my money, jadi I just wanna have fun, and ya have fun lah intinya gitu loh. Karena yang gue dapat sebenarnya itu ya kesenangan pasti, cuman apa ya, gue ngerasa kayak ada sesuatu yang kosong aja gitu loh. Walaupun gue punya banyak teman dan walaupun gue punya pacar mungkin pada saat-saat itu, tapi kayak I don't know what's the purpose of my life gitu. Have you guys ever felt like that, like empty? Walaupun kalian tuh seneng, pas pulang rumah tuh kayak aduh kosong gitu. Ini tuh berlangsung agak lumayan lama ya, dan sampai akhirnya gue mutusin untuk I got bored tinggal di Manado, lingkungannya itu aja, to be honest ya. And now sekarang gue pengen mandiri nih akhirnya ya, gue pindah ke Jakarta dengan tujuan untuk independent. Yes, it works. Now it works. Cuman di awal-awal itu tuh parah. Pas awal-awal gue di Jakarta itu, I realized that I wasted a lot of money and I wasted a lot of time. Jadi gue buang-buang waktu dan gue buang-buang uang, for sure. Karena di awal kan gue nggak punya kerjaan nih, belum punya kerjaan, gue masih nyari-nyari nih. Tapi gue tetap hangout kayak hampir almost every day. Gue tuh tetap hangout, dan belum yang makan-makan di luar, belum yang belanja-belanja ini itu gitu loh. And I never felt guilty about it. Akhirnya gue punya kerjaan nih, nah kan ada simpenan banyak uang nih. Gue belum kepikiran untuk kayak nabung atau investasi atau apa. Tujuan hidup ke depan udah ada. Nah akhirnya gue menetapkan goals. Gue harus nikah di umur segini, gue harus punya tabungan ini, gue punya cita-cita untuk ini itu, dan it takes a lot of money dong. Nah gue mikir kayak kalau gue kayak gini kehidupan gue dan lifestyle gue, kapan gue achieve-nya? Itu salah satu alasan kenapa akhirnya I changed my mind about my lifestyle. There's something wrong with me yang I have to change. Dan akhirnya gue mulai nabung lah, dikit-dikit. Akhirnya gue ngeliat hasilnya, lumayan juga ya kalau gue nggak nabung kayak gini. Cara gue perlahan adalah gue dalam seminggu itu biasanya kayak setiap hari gue hangout. Akhirnya dalam seminggu gue 2-3 kali, itu di beberapa bulan pertama. Dan makin kesini gue malah jarang hangout. Like
malah gue hangout kayak cuman sehari sama temen gue, dan beberapa hari, sehari 2 hari sama pacar gue. Berawal dari gue hangout itu. Nah jadi gue akhirnya mengatur jadwal gue hangout sama temen di hari ini mungkin, atau yang biasanya hangout mungkin di kafe-kafe yang fancy atau di resto-resto atau dimanapun itulah. Tapi untungnya gue di sini nggak suka ke tempat yang let's just say tempat dugem ya, party yang kayak gitu, no. Tapi kalau kafe-kafe live music gue suka, dan ya once in a month I still go. Tapi itu pun gue batasin budgetnya gitu loh. Jadi sekarang gue tuh udah orang yang super budget. Kalau dulu apapun yang gue mau gue harus beli atau I have to have it. Sekarang gue lebih mikirin needs and wants-nya. Nah itu, jadi kita pikirin nih, kita butuh atau enggak, atau itu tuh cuman sekedar gue mau. Jadi kita lebih mikirin in our mindset, gue butuh bukan gue mau. Kalau gue mau, gue bisa tunda untuk nanti. Tapi kalau butuh, mungkin gue yang kayak butuh banget, ya oke lah, nggak apa-apa, gue beli gitu. Mulai dari gaya nongkrong gue turunin, gue reduce sampai sekarang jadi dikit banget, dan bahkan bisa dihitung ya gue ketemu. Iya, gue teman-teman gue tuh nongkrong tuh very minimum, sama ya, almost the same as my boyfriend. Untung aja gue tuh akhirnya memilih untuk keep my circle small. Gue tetap socializing with people, I make friends with people, tapi untuk my inner circle, untuk my best friends and everything, I keep it small now. Jadi gue udah saring-saring nih, ya siapa-siapa aja yang mungkin jadi gini, gue tuh sekarang milih temen yang bisa mengimprove gue juga, dan gue bisa menginfluence mereka juga. Jadi bukan cuma sekadar temen buat hangout fun bla 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 yang ujung-ujungnya tidak memajukan kita dan kita tidak bisa memajukan dia. Tapi gue butuh temen yang bisa make me go forward in life juga gitu loh, dan gue bisa nge-influence mereka juga. Mulai dari hal-hal kecil itu akhirnya gue melihat perubahan dalam hidup gue, dalam lifestyle gue. Gue punya tujuan hidup, gue nabung, gue lebih memikirkan soal budget, gue jarang ngebeli barang yang branded stuff, walaupun sekarang gue punya masalah yang gue lebih ke akhirnya memilih shopping online yang kayak Shopee dan lain-lain. Gue masih punya masalah di situ, tapi I'm still trying to manage that. Akhirnya gue punya pertemanan yang baik yang bisa menginfluence gue menjadi pribadi yang baik, and I like it. I mean, lifestyle gue sekarang tuh enak aja gitu, and I feel so comfortable with it, dibandingkan yang dulu yang gue sering hangout fun and apa segala macam, tapi I feel empty. Dan gue tuh harus I'm so thankful for my boyfriend now, karena dia adalah salah satu orang yang membuat gue tuh merubah pola pikir gue, mindset gue. Akhirnya gue tahu soal investasi lebih dalam, dan walaupun sebenarnya gue punya pengalaman juga investasi, dan gue juga kerja di salah satu fintech, cuman dia tuh orang yang ngedrive gue. Nah ini tips mungkin ya, kayak kalian itu harus cari atau mendapatkan orang yang bisa ngedrive kalian menjadi orang atau pribadi yang lebih baik, to be a better person. In life you have to set goals, and then how to achieve your goals, berarti kan ada step-stepnya, dan step-step itu tuh nggak gampang, ada gampangnya, ada susahnya, tapi we have to get through it lah, that's life kan, ups and downs. And dia adalah orang yang menyadarkan gue bahwa budgeting itu penting, dan investasi dan nabung itu penting for my future life lah, and for us lah gitu. Dia tuh maksudnya gue amazed banget dengan gaya hidupnya dia tuh dulu di dunia entertain loh, maksudnya dia main-main sinetron dan lain-lain, tapi he does make friends, tapi nggak yang kayak gue yang kayak harus hangout terus, enggak. Malah I don't know, dia tuh serba teratur, serba tertata, serba dibudgetin and everything like that. Gue comfortable ngelihat itu. Frankly saying, he's the best boyfriend I've ever had. Pasti dia lagi terbang lah sekarang atau pas ngeliat video ini, tapi I love you babe. I mean,
dia orang yang akhirnya bisa ngedrive gue, yang bisa menunjukkan gue gimana this is the real life gitu loh, dengan apapun yang sedang dia hadapi dan lain-lain, and we face. Dia adalah orang yang bisa ngedrive gue menjadi orang yang pribadi yang jauh lebih baik, apalagi kalau gue punya goals yang besar gitu. Mau dibilang gue nyesel dengan lifestyle gue yang sebelumnya, enggak, gue gak nyesel. Itu kan pembelajaran ya, akhirnya gue bisa belajar bahwa oke, lifestyle yang seperti ini makes me like this and this and that. Itu pembelajaran, jadi I'm thankful juga. And mostly ya gue sangat senang dengan keadaan gue sekarang dan dengan lifestyle gue sekarang. Mungkin orang tuh berpikir kayak sombong, gak mau ketemuan, sombong gak mau nongkrong lagi, sombong ini and that. Tapi sebenarnya enggak. Gue membatasi aja. Membatasi dalam artian ya bukan sama sekali enggak ya, tapi tetap cuman memang ada batasan-batasannya. Karena kalau gue gak put boundaries, gue gak taruh batasan, gue bakal back to my usual self and everything like that, and I don't want that to happen. Jadi I'm very proud of myself, I'm proud of my boyfriend, I'm proud of my family karena they keep on supporting me on apapun step yang gue lalui, yang gue mau, yang gue capai. Mereka tuh selalu very very supportive, and I love you guys, mom, dad, adik gue dan oma, opa dan lain-lain. I'm just proud of myself now. I mean, I have a bright future, hopefully with my boyfriend, and a bright future for myself. Ini tuh cuman gue sharing dan curhat aja. Kalau misalnya kalian memang punya pendapat yang berbeda, ya gue nggak apa-apa, it's up to you guys. Kan kita beda-beda, setiap orang, setiap individu tuh berbeda pendapat, and it's not wrong to have a lifestyle yang like that. Cuman mungkin we have to look back on our purpose in life. Kalau misalnya emang kita purpose in life kita hanya untuk happy, senang-senang, have fun and everything like that, well then that's fine. Tapi gue menyadari bahwa my purpose in life itu to be a better person lah, sukses pastinya, and to achieve something big in my life gitu. One more thing, kita tuh nggak bisa nge-please everyone. Nggak bisa. Sekuat apapun kita berusaha, kita udah ngerasa kita tuh udah baik banget, bagus banget, kita bisa nge-please orang itu, tapi ternyata ada aja celahnya, then stop thinking like we have to please everyone. No, let's just please ourselves and try to please everyone. If they still mereka tetap aja nggak pleased with what we're doing and what we're giving and everything, then it's okay. Tetap aja berbuat baik. Udah, intinya itu aja sih. Gak usah yang ribet-ribet. Ya lupa lagi, ya Allah. Positive thinking, positive mind. Throw away all the negativity. Karena itu yang membuat kita tuh stuck. Kalau kita ada pikiran-pikiran negatif, it's gonna make us stuck in one place. Jadi just throw that away and have a positive mind, positivity, dikelilingi dengan orang-orang yang positif, and it's gonna work. Thank you guys for listening to my curhatan atau sharingan ini. Mudah-mudahan kalian ada yang mungkin terinspirasi atau ada informasi-informasi yang bermanfaat. And I wish you guys all the best for your future, and wish me all the best for my future juga. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And I'll see you guys in my next video. Bye!